Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas prosesor terbaru dan paling kenceng dari Intel, yaitu Intel Core i9 11900K. Jadi di sebelah saya ini sudah ada PC yang sudah menggunakan prosesor Rocket League Intel Core i9 11900K. Untuk komponen lain di sini kita menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI Z590 Tomahawk Wi-Fi. Terus untuk SSD-nya kita pakai Adata XPG SX8200, RAM-nya 16GB dari Corsair 3600 MHz, prosesornya tentu aja Intel Core i9 11900K. Untuk coolingnya kita pakai ROG Strix LC240 Liquid Cooling. Terus untuk VGA-nya kita pakai GeForce RTX 3070 Gaming X Trio dari MSI. Terus untuk pastanya kita pakai Noctua, dan untuk PSU-nya kita pakai PSU dari MSI yaitu A750GF. Sebenarnya ya untuk konten rakit PC ini di video sebelumnya juga udah ada, untuk motherboardnya juga udah ada. Jadi kalau kalian pengen tahu komponen lengkap terus cara rakitnya gimana, kalian bisa tonton video sebelumnya. Kenapa saya sebutkan semua komponennya? Karena tiap komponen bisa mempengaruhi hasil dari Intel Core i9 11900K nanti. Jadi kalau kalian tanya kok hasilnya beda dengan channel lain, karena memang komponennya ya nggak mungkin sama dengan channel yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke hasil benchmark, kita coba lihat dulu fitur dan juga teknologi apa aja yang udah dijanjikan oleh Intel di Intel Core i9 11900K ini. Secara tabel spesifikasi, kalau kita lihat di tabel berikut, Intel Core i9 11900K masih menggunakan 8 core dan 16 thread. Sementara di generasi sebelumnya, generasi ke-10, udah 10 core 20 thread. Dan pertama kali saya lihat tabel ini, saya agak bingung juga sebenarnya kenapa kok malah jadi 8 core 16 thread. Gak hanya jumlah core-nya aja yang berkurang, tapi fabrikasinya juga masih sama dengan generasi ke-10, 14 nanometer. Jadi sebenarnya apa yang udah di-upgrade oleh Intel di Intel Core i9 11900K ini? Kalau kita lihat hanya dari tabel spek sheet-nya tadi, base clock dan juga boost clock-nya sekarang lebih banyak. Dari all-core turbo 4,7 GHz, turbo boost-nya 5,1 GHz, max boost 3.0-nya 5,3 GHz. Sementara di generasi ke-10 sebenarnya max boost-nya bisa sama-sama sampai 5,3 GHz. Tapi berbeda cara untuk bisa menyentuh di speed tersebut, yang nanti akan saya jelaskan gimana cara kerjanya. Sekarang kita lihat dulu perbedaan yang lainnya. Untuk default memory RAM speed-nya di-upgrade. Kalau dulu hanya DDR4 2933 MHz, sekarang udah bisa DDR4 3200 MHz. Terus perbedaan lainnya ada di Intel L3 Smart Case-nya. Kalau yang sekarang itu ada di 16 MB, dulu lebih besar 20 MB. Kenapa bisa seperti itu walaupun fabrikasinya sama-sama 14 nanometer? Karena teknologi dan juga microarsitekturnya beda. Jadi di dalam CPU Rocket League yang sekarang ada microarsitektur yang namanya adalah Cypress Cove Core, yang diklaim Intel mampu meningkatkan IPC atau Instruction per Cycle sekitar 19% lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Dan kenapa kok masih pakai 8 core 16 thread? Karena sekarang masih banyak aplikasi yang nggak butuh banyak core. 8 core aja masih cukup untuk beberapa aplikasi dan game yang umum digunakan sekarang. Jadi dengan die size yang lebih besar di 14 nanometer dan arsitektur Cypress Cove Core barunya, IPC-nya jadi lebih tinggi dan clock speed-nya lebih kenceng. Dan inilah perbedaan yang paling signifikan dari Intel Core i9 generasi ke-11 dan Intel Core i9 generasi ke-10. IPC-nya sekarang lebih tinggi dengan 19% lebih kenceng. Terus di Intel Core i9 11900K Rocket League yang kita bahas ini juga ada fitur Intel Thermal Velocity Boost, dimana ketika di kondisi tertentu, biasanya di temperatur 70 derajat Celcius, clock speed-nya bisa lebih kenceng tanpa harus disetting secara manual oleh user. Jadi ya by default aja, asalkan kondisinya diizinkan. Biasanya itu kalau kita pakai cooling yang mumpuni, Intel Thermal Velocity Boost-nya bisa lebih stabil di angka tersebut. Terus juga ada fitur yang bisa menambah clock speed juga, tapi kalau tadi by default, sekarang harus diatur atau diaktifkan oleh si pengguna. Syaratnya asalkan motherboardnya support dan mengizinkan. Kebetulan mobo yang kita pakai adalah mobo seri high-end dari MSI, jadi udah diizinkan sama mobonya. Namanya adalah ABT atau Adaptive Boost Technology. Jadi ketika ABT ini kita off kan, speednya akan ada di kisaran 4,7 GHz. Kalau kita on kan, dia akan nambah lagi jadi 5,1 GHz. Dan karena ABT ini adalah termasuk fitur dari Intel Core i9 Rocket League, jadi ketika diaktifkan, waranti atau garansinya masih akan tercover, berbeda dengan skenario overclocking. Dan kalau kita punya liquid cooling yang mumpuni, speednya akan ada di atas 5 GHz lebih stabil. Jadi nggak turun-turun gitu, asalkan cooling kita mumpuni. Terus karena semiconductornya ini bikinan Intel sendiri, bukan pihak ketiga seperti TSMC atau vendor chipset yang lain, jadi Intel lebih pede karena mereka yakin dengan bikinannya sendiri mereka bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini untuk disinkronkan dengan hardware mereka.
Terus untuk upgrade lainnya jelas ada di fitur AI atau Artificial Intelligence. Karena Intel adalah perusahaan yang mempunyai portofolio produk end-to-end untuk processing dan juga moving data, terus berkembang ke edge computing, cloud, AI, dan juga autonomous driving. Dan dengan portofolio tersebut, Intel adalah satu-satunya chipset yang memiliki banyak banget fitur AI atau Artificial Intelligence. Dan di Rocket Lake ini, Intel Deep Learning Boost dan juga FNNI atau Vector Neural Network Instruction-nya juga ditingkatkan. Intinya dengan fitur AI ini, chipset akan mempelajari kegiatan kita atau behavior kita di dalam berkomputer, lalu direkam dan dipercepat prosesnya. Atau gampangnya, fitur AI Neural Network ini gampangnya seperti ini. Jadi ketika kalian mungkin belajar ngetik pertama kali ya, pasti kalian bingung tombol A itu di mana, S di mana, D di mana, dan kalian liatin terus. Tapi secara terus-menerus kalian latihan, terus kalian udah terbiasa, kalian pasti udah bisa ngetik dengan 10 jari dengan cepat dan kalian juga udah hafal letak fontnya di mana. Terus selain dari segi prosesor yang ditingkatkan, dari segi IGP juga nambah dengan teknologi yang mirip dengan Intel Iris Xe grafik, cuman berbeda jumlah execution unit. Di Intel Rocket Lake yang IGP-nya dinamakan dengan Intel UHD 750, EU-nya atau execution unit-nya ada 32. Sementara kalau Xe grafik ada 48 execution unit. Tapi untuk speed-nya sama-sama ada di 1,3 GHz. Dan IGP ini diklaim Intel lebih cepat 50% ketimbang Intel UHD sebelumnya dan memiliki support Intel Thunderbolt 4 yang support 3 display layar sampai 4K dengan HDMI 2.0. Selain itu, default memori RAM speed-nya juga nambah dengan DDR4 3200 MHz dan juga support PCIe Express generasi keempat dengan USB 3.2 Gen 2 up to 20 GB per second. Dan gak ketinggalan teknologi andalannya Intel yaitu Intel Optane H20 dengan SSD support. Jadi dari segi storage dan juga dari segi memori controller udah di-upgrade dan jadi lebih kencang sekarang. Terus karena yang kita bahas ini adalah varian Core i9 11900K, ada huruf K di belakangnya yang berarti unlocked. Jadi ini adalah prosesor kenceng yang bisa di overclock. Untuk software overclocknya, selain Intel XTU atau Extreme Utility, Intel Core i9 11900K juga sudah support dengan software overclock Intel Performance Maximizer. Buat pemula yang mungkin nggak begitu tahu tentang overclock, Intel Performance Maximizer ini bakalan membantu banget karena kalau XTU harus kita atur secara sedemikian rupa, kita custom sedemikian rupa, kadang kalau nggak stabil bisa blue screen, tapi kalau Intel Performance Maximizer enggak, tinggal klik aja. Dan software akan menentukan clock speed tertinggi dan yang paling stabil di mana secara auto, jadi lebih gampang banget. Selain itu juga ada fitur STIM atau Solder Thermal Interface Material, di mana dengan STIM ini thermal headroom di prosesor akan jadi lebih baik dari sebelumnya, thermal conductivity-nya juga jauh lebih baik dari sebelumnya, yang jadinya clock speed-nya juga bisa jadi lebih tinggi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Intel Core i9 11900K Rocket Lake kali ini. Dan kesimpulannya, menurut saya Intel bener-bener berani ya untuk menggunakan fabrikasi 14 nanometer karena jumlah core-nya terlimit jadi 8 core 16 thread. Nggak bisa lebih dari itu. Cuman keberanian dari Intel ini memang terbayarkan dengan peningkatan IPC yang lebih tinggi. Dimana masih banyak games yang butuh performance per core tinggi. Jadi ya kembali lagi semuanya tergantung ke kebutuhan penggunanya. Kalau aplikasi yang kalian jalankan adalah aplikasi yang instruction per cycle-nya tinggi, performance per core-nya tinggi, Intel Core i9 11900K ini bisa jadi pilihan tepat. Jadi buat kalian yang mungkin gamers hardcore, gamer entusias, main game terus pokoknya ya Intel Core i9 11900K ini bisa jadi pilihan yang menurut saya menarik banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye bye.